Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel KHK bersama saya Eka Kartikawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar fisik hereditas. Kalau ngomongin soal hereditas, berarti ini ada kaitannya dengan genetika. Karena di dalam genetika itu ada unit-unit hereditas yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu apa saja yang akan saya nanti jelaskan di dasar fisik hereditas, yaitu ada sel, kromosom, kemudian ada pembelahan dan reproduksi sel, hukum pewarisan dari sifat Mendel, dan yang terakhir adalah gametogenesis. Yang pertama adalah sel. Kalian pasti sudah pernah belajar dan membahas tentang yang namanya sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari suatu organisme, di mana di dalam struktur sel itu terdapat 3 komponen yang utama, yaitu ada nukleus, sitoplasma, dan yang terakhir adalah membran plasma. Di dalam nukleus itu terdapat nukleolus, karyoplasma yang sebagai sitoplasma inti, kemudian ada karyolema sebagai membran inti, dan kromatin. Nah, nukleus ini fungsinya adalah sebagai pengendali pusat ya di dalam sel itu sendiri. Jadi inti selnya ya, disebutnya seperti itu. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini sering banget disebut dengan cairan sel. Di dalamnya akan terdapat komponen struktural atau organela. Jadi organel-organel yang banyak ya. Kemudian ada komponen non-struktural atau bahan-bahan yang masuk ke sel. Yang terakhir yaitu ada membran plasma. Nah, membran plasma ini merupakan seperti gerbangnya atau pintunya dari sel itu sendiri, karena di dalamnya nanti ada atau fungsinya itu sebagai keluar masuknya zat. Sel itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah prokariot dan yang kedua adalah eukariot. Bedanya antara prokariot dan eukariot adalah di membran inti selnya. Jadi kalau prokariot itu tidak mempunyai membran inti sel, contohnya itu pada bakteri ya. Kalau eukariot itu mempunyai membran inti sel. Nah, ini biasanya pada hewan, tumbuhan, kemudian pada fungi atau alga. Nah, ini adalah organel-organel yang ada pada sel. Ada mitokondria, ada sentriol, sampai ke vakuola. Apakah kalian masih ingat tentang fungsi-fungsinya? Nah, silakan kalian jawab apa sih fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di sini, dan kerjakan di buku tugas kalian. Kalau misalkan sudah ketemu fungsi-fungsinya, lalu kalian harus sebutkan organel mana yang paling ada kaitannya dengan hereditas ya, yang sangat-sangat terkait. Silahkan kalian pilih mana sih organelnya. Selanjutnya yaitu tentang kromosom. Kromosom ini salah satu yang ada kaitannya dengan hereditas ya, karena di dalam kromosom itu ada yang namanya DNA. Ini kalau kita lihat di sini ya. Ini kalau gambar kromosom kan seperti ini ya. Ini adalah kromosom. Nah, kalau kita uraikan kromosom ini, maka akan terbentuklah seperti ini morfologi dari kromosomnya. Nah, ujungnya yang paling terkecil itu ada DNA, di mana DNA ini menyimpan gen yang merupakan suatu hereditas yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Jadi yang paling kecil gitu ya di dalam kromosom itu adalah DNA, seperti ini uraiannya. Jadi DNA itu kemudian akan berkaitan ya, atau berikatan dengan histon. Histon itu merupakan suatu protein ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi histon mengaitkan untayan-untayan DNA seperti ini dengan juga ini, kalau ada seperti batang kecil, ini adalah non proteinnya ya, atau non histonnya. Gabungan ketiga ini nantinya akan membentuk yang namanya nukleosom. Nah, ini ada nih keterangannya di sini ya. Ini akan membentuk nukleosom. Jadi antara DNA, protein histon dan non histon, nih satu kesatuan ini adalah namanya nukleosom. Yang oranye adalah histonnya, yang birunya ini adalah untayan DNA-nya, dan yang ini seperti warna coklat di batang kecil ini adalah non histonnya. Satu kesatuan ini namanya adalah nukleosom. Kemudian ketika nukleosom ini bergabung, nah seperti ini. Jadi gabungan antara nukleosom dan nukleosom itu akan membentuk yang namanya solenoid ya. Ini adalah bentuknya, nukleosom dan nukleosom. Kemudian kalau sudah menjadi solenoid ini akan membentuk yang namanya suatu kromatin. Jadi solenoid plus solenoid akan membentuk yang namanya kromatin seperti ini. Dan kromatin ini bisa diwarnai ya, sehingga kalau dilakukan pengamatan akan bisa terlihat di kromatin ini karena zatnya bisa diwarnai. Kemudian kromatin dan kromatin ini akan membentuk yang namanya kromatid. Ini adalah kromatid ya. Kromatid ini nanti dengan kromatid yang lainnya bergabung, maka akan membentuk yang namanya kromosom ya. Seperti itu morfologi dari kromosom. Nah, ini adalah jumlah kromosom dari manusia, kemudian ada simpanse, kuda. Ini berbeda-beda ya. Jadi jumlah kromosom pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Kemudian kalau dilihat dari struktur morfologi kromosomnya juga berbeda-beda. Seperti ini ada gambar seperti ring ya. Ring kromosom ini biasanya ditemukan pada virus ataupun juga bakteri. Kemudian ada kromosom giant disebutnya, besar seperti ini ya. Ini ditemukan di Drosophila. Dan ada kromosom Lamb-Rush, ini seperti ini gambarnya, ini pada amfibi. Dan yang terakhir potongan-potongan kromosom seperti yang ada di gambar ini biasanya pada tanaman, hewan, atau juga manusia. Untuk struktur kromosom itu akan terlihat pada fase-fase tertentu pembelahan nukleusnya. Ketika kromosom itu pada fase metafase ya. Dan setiap kromosom juga dapat dibedakan dari kromosom-kromosom jumlah kriterianya atau panjang relatif kromosomnya, atau juga letak dari sebuah struktur yang namanya sentromer. Jadi sentromer itu akan membagi kromosom menjadi dua buah lengan yang beragam panjangnya. Makanya di sini di gambar ini ya, di macam-macam bentuk kromosom ini ada 4 macam. Yang pertama ada ini, gambar ini adalah metasentrik ya. Metasentrik atau metasentris itu sama saja. Ini adalah memiliki lengan yang sama panjangnya. Ini adalah sentromernya yang membelah menjadi seperti dua buah lengan ini. Lengannya sama panjang dan bentuknya seperti V. Nah, ini adalah metasentris. Kemudian yang kedua adalah akrosentris. Jadi akrosentris ini sentromernya terletaknya tidak di tengah-tengah
lengannya ya, sama juga seperti submetasentris, hampir sama. Jadi sehingga pembagian lengannya ini tidak terlihat sama panjangnya. Kalau akrosentris ini lebih terlihat seperti huruf J ya, kalau submetasentris lebih terlihat seperti huruf L ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah telosentris atau telosentrik. Sentromere ini letaknya di ujung kromatidnya. Nah, di sini. Sehingga hanya ada satu kromatid, maka bentuknya seperti huruf I. Itu adalah macam-macam dari bentuk kromosom. Kemudian ada istilah yang namanya haploid. Haploid itu merupakan setengah dari jumlah kromosom induk atau N disebutnya. Kalau diploid itu merupakan jumlah kromosom dalam keadaan 2 set atau 2N. Sedangkan genom itu adalah istilah yang digunakan jika kromosom dalam keadaan haploid. Bisa seperti itu ya. Kemudian jumlah sel somatis atau sel tubuh itu berapa? Jumlahnya adalah diploid atau 2N. Sedangkan jumlah sel kelamin atau sel gamet itu adalah N. Nah, istilah-istilah itu akan kalian temukan di pembelahan dan reproduksi sel. Jadi ada dua pembelahan ya. Yang pertama itu adalah mitosis dan yang kedua itu adalah meiosis. Sekarang kita ke mitosis terlebih dahulu. Jadi pengertian dari mitosis itu adalah membuat salinan yang sama persis dari kromosom lalu membagikan sel identik kromosom kepada masing-masing sel anakan. Nah, sebelum memasuki fase mitosis itu ada namanya fase interfase. Jadi interfase ini adalah sebuah fase di antara dua mitosis. Jadi dari sebelum memasuki mitosis ke selanjutnya itu lewati interfase itu dulu. Interfase juga bisa disebut fase istirahat ya, yang dimana fase ini terdapat 3 fase. Jadi di interfase terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 itu adalah sel-sel mempersiapkan DNA pertumbuhan dan diferensiasinya. Setelah mereka mempersiapkan pertumbuhan, kemudian mereka akan mengalami diferensiasi dan masuk ke fase S. Fase S ini adalah di mana molekul-molekul DNA-nya akan mengalami replikasi atau menduplikasi ya. Kemudian setelah itu masuk ke fase G2, nantinya akan mengalami pertumbuhan dan pembesaran sel. Lalu setelah itu masuk ke fase mitosis. Nah, ini adalah penggambaran suatu mitosis. Jadi diawali dengan interfase tadi yang sudah dijelaskan, kemudian ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lihat gambar-gambarnya atau prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah profase. Jadi profase itu ada profase awal dan profase akhir ya. Kalau profase awal itu seperti ini gambarnya, ditandai dengan adanya kromosom yang menebal atau berkondensasi seperti ini. Kemudian di dalam proses profase ini, kalau kita lihat di sini ada sentriol ya di sini. Jadi di sini ada 2 buah sentriol ya. Jadi sepasang sentriol ini sebenarnya namanya itu kan ada sentrosom ya. Di mana di dalam sentrosom itu terdiri dari sepasang 2 sentriol. Dan sentriol ini merupakan tempat adanya mikrotubulus. Jadi dari sentriol yang terbuat dari mikrotubulus ini, pada saat profase masing-masing sentriol ini akan mengalami replikasi, kemudian bermigrasi ke daerah kutub yang
berlawanan. Nah, jadi seperti ini kan. Kemudian ini melakukan migrasi, hasilnya seperti ini. Nah, di sentriol ini kemudian membentuk suatu pusat yang namanya MTOC atau Microtubule Organizing Center atau suatu pengorganisasian mikrotubulus. Dari MTOC inilah maka akan berkembang sebuah jaringan yang berbentuk gelendong atau spindle seperti ini. Makanya pada profase akhir membran nukleusnya itu menghilang karena sudah mulai terbentuk gelendong atau spindle yang tercipta atau terbuat dari MTOC tadi yang berkembang itu ya. Selanjutnya ke metafase. Metafase ini terjadi serabut kinetokor dari MTOC yang berseberangan akan mendorong dan menarik sentromer yang menjadi kromatid saudari. Nah, tadi kan ini sudah terbentuk spindle atau gelendong tadi. Kemudian dari pusat MTOC itu ini yang berseberangan ini akan tarik menarik dari sentromer kromatidnya seperti ini, sehingga pada metafase itu akan terlihat kromatidnya berada pada bidang ekuator ya, karena di sini ada proses tarik menarik itu. Kemudian di anafase. Anafase ini dilihatkan gambarnya seperti ini. Yang terjadi adalah kromatid saudari memisah di bagian sentromer dan tertarik ke kutub-kutub yang berseberangan. Jadi sudah mulai terlihat berpisah ya antara kromatid saudarinya. Dan yang terakhir adalah telofase. Telofase ini ditandai dengan masing-masing set kromatid yang memisah berkumpul pada kedua kutub sel, gelendongnya berdegenerasi, dan membran nukleus pun terbentuk kembali. Jadi di sini juga ditandai dengan adanya sitokinesis. Jadi sitokinesis itu adalah gelendongnya berdegenerasi seperti ini kan, menjadi dua ya. Plasmanya pun membelah dalam proses yang namanya sitokinesis tadi. Jadi terbelah menjadi dua sel. Jadi hasil dari mitosis itu adalah dua sel anakan yang mempunyai salinan yang sama persis. Jadi sama-sama 2N. Kemudian kita ke meiosis. Meiosis itu adalah dua pembelahan sel yang terspesialisasi yang berurutan, di mana jumlah kromosom dari sel-sel yang dihasilkan itu dikurangi dari diploid menjadi haploid. Jadi dari 2N menjadi N. Di meiosis ini juga berbeda dengan mitosis, karena meiosis itu terdiri dari dua. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Di mana di meiosis 1 ini menghasilkan dua sel haploid dari satu diploid tunggal, atau nama lainnya adalah pembelahan reduksional. Di dalamnya juga terdapat sinapsis. Sinapsis itu adalah tersusunnya kromosom-kromosom menjadi sebelah menyebelah dalam proses perpasangan menjadi sebuah bivalen atau dua kromosom atau 4 kromatid. Selanjutnya ada meiosis 2, ini mirip dengan mitosis karena pemisahan kromatid selnya itu akan menghasilkan pembelahan yang berimbang. Kalau di sini sama-sama haploid. Kita awali dengan profase 1 pada meiosis 1. Jadi profase ini ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa yang sangat kompleks, yaitu ada 5 subtahap. Yang pertama adalah leptonema atau benang tipis.
Jadi di leptonema ini kromosom-kromosom yang panjang dan tipisnya itu mulai berkondensasi. Jadi ini adalah tanda-tanda pertama untuk mulai munculnya benang atau struktur benang ya dalam materi kromatin yang ada di nukleus. Kemudian subtahap berikutnya itu adalah zigonema. Ini disebutnya adalah benang tergabung. Jadi di zigonema ini terdapatnya pasangan-pasangan kromosom homolog yang bertemu kemudian digabungkan oleh sebuah protein namanya kompleks sinaptonema. Selanjutnya ada pakinema. Pakinema ini nama ringkasnya adalah benang tebal ya. Setelah zigonema yang merupakan awal adanya sinapsis atau penggabungan dari benang itu sendiri, maka muncul adanya sinapsis itu sendiri pada pakinema. Jadi di tempat-tempat ini kromatin-kromatin saudarinya itu akan mengalami yang namanya pindah silang, kemudian berpisah dan bertukar antar DNA-nya dan bergabung kembali hingga menghasilkan pertukaran materi genetik. Maka di pakinema ini akan terjadi pindah silang di mana ada titik pertukarannya atau titik pindah silangnya yang dinamakan dengan kiasma. Jadi zigonema itu hanya awal adanya sinapsis, kalau pakinemanya sudah muncul pindah silangnya ya. Kemudian diplonema. Diplonema ini disebutkan dengan benang ganda karena pada tahap ini dimulai sinaptonema atau sinapsis tadi itu sudah mulai menghilang, dan yang terjadi adalah kromatid-kromatid dan kiasmatanya itu akan dapat lebih mudah terlihat ya kalau dilakukan pengamatan. Kemudian kiasmanya juga masih terlihat. Dan di diakinesis yang merupakan pergerakan ganda ini ditandai dengan adanya membran nukleusnya yang menghilang. Kemudian sudah mulai terbentuk gelendong ya. Itu di profase 1. Kemudian metafase 1 itu terbentuknya bivalen yang mengorientasikan diri secara acak di bidang ekuatorial. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di mitosis, hanya saja di sini kalau kita cermati gambarnya ini sudah terdapat bivalen tadi ya, karena adanya sinapsis. Kalau di mitosis kan cuma ada 4 kromatid nih, kalau di sini udah ada 8 kromatid di sini. Ada pembelahan yang secara sinapsis tadi. Selanjutnya di anafase. Anafase ini juga sama ya, ditandai dengan adanya kromatid saudari ini yang mulai berpisah ya, tetapi sentromernya ini tidak memisah, melainkan terus menyatukan kromatid. Artinya kiasmatanya juga mulai menghilang, sehingga kromosom pasangan homolog ini dapat terpisah dari kutub yang berlawanan. Nah, anafase ini merupakan pergerakan yang mengurangi jumlah dari diploid atau 2N menjadi haploid. Selanjutnya telofase 1. Telofase 1 ini juga ditandai dengan adanya sitokinesis ya, yang membelah menjadi 2 seperti ini. Kemudian masing-masing mempunyai sitoplasma dan terbentuknya membran nukleus. Nah, ini gambar selanjutnya yaitu adalah meiosis 1. Jadi kalau kita lihat di sini di akhir dari meiosis 1 itu terbentuknya adalah dua sel
yang bersifat haploid ya. Maka disebutnya adalah pembelahan reduksional karena ada pengurangan dari 2N menjadi N. Setelah itu lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2 sama ya, diawali dengan profase, tapi profasenya adalah profase 2 namanya. Kita lihat di sini, ini kan tadi hasil dari meiosis 1 ya, maka terbentuk 2 sel seperti ini. Kemudian profase 2-nya dimulai dengan aparatus gelendongnya terbentuk kembali ya. Kemudian juga di metafase 2-nya ini sudah berada di bidang ekuator bagian kromosomnya, di sini juga sama. Jadi meiosis 2 ini sebenarnya hampir mirip dengan mitosis ya, hanya saja berbeda pada kromosomnya. Di anafase ini sudah ada tarik menarik sehingga kromatidnya akan berpisah ke kutubnya masing-masing. Lalu di telofase ini juga terjadinya sitokinesis sehingga membelah menjadi 2 buah sel dan juga terbentuk kembali membran nukleus dan adanya sitoplasma. Di sel berikutnya juga sama. Nah, ini tadi penjelasan dari anafase ya. Jadi adanya serat gelendong tadi sehingga tertarik menarik antara kromatidnya dan adanya di mulai adanya perpisahan kromosom yang tertarik dari serat gelendong tersebut sehingga dia akan tertarik ke kutub masing-masing. Makanya di sini di telofase itu akan menghasilkan 2 sel progeni yang sama ya. Jadi kan tadi hasilnya di sini N ya. Ini N, ini N. Nah, di sini terbagi menjadi 2, jadi menghasilkannya juga 2 sel progeni yang N atau haploid. Di sininya di sel satu lagi juga sama. Maka sebuah sel untuk diploid dari perjalanan meiosis 1 hingga meiosis 2 itu akan terbentuk 4 sel progeni atau 4 sel anakan yang sifatnya adalah haploid. Nah, ini kalau kita ingin membedakan antara mitosis dan meiosis, ini di hasil akhirnya ini juga sudah berbeda ya. Kalau di mitosis itu menghasilkan 2 sel anak yang 2N. Kalau di meiosis sel anakannya 4 dan sifatnya adalah N. Itu perbedaan yang paling terlihat tuh di sel anakannya. Kemudian ada lagi ya, ada kalau di mitosis itu ada interfase, kalau di meiosis itu langsung ke profase, kemudian juga meiosis ada meiosis 1, meiosis 2, terus juga ada sinapsisnya, ada pindah silangnya. Nah, itu yang membedakannya. Silakan nanti kalian rangkum sendiri ya, ditulis di buku catatannya. Sekilas juga saya akan menjelaskan tentang hukum pewarisan dari sifat Mendel. Jadi ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Ini hanya perbedaan dari deskripsi pengertiannya saja, bahwa di hukum Mendel 1 itu adalah pada waktu pembentukan gamet terjadi perpisahan atau namanya segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kalau hukum Mendel 2 itu pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi itu bersegregasinya akan bebas dan akan bergabung juga secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Jadi yang hukum 2 Mendel ini lebih bebas lagi ya. Nanti contohnya ini akan ada di
video selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah penjelasan tentang gametogenesis. Jadi, gametogenesis ini adalah suatu proses yang menghasilkan gamet-gamet atau spora-spora matang dengan pembelahan secara meiosis. Nah, ini juga terdapat pada gametogenesis hewan dan juga gametogenesis tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan gametogenesis hewan yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Bedanya spermatogenesis dan oogenesis itu adalah kalau spermatogenesis gametogenesis pada hewan jantan, sedangkan pada hewan betina itu adalah oogenesis. Nah, kita lihat di sini ada spermatogenesis. Di sini pembelahan awalnya itu adalah sel germinal primordial dari embrio. Ini akan mengalami pembelahan mitosis ya. Di mana sel-selnya ini akan mengalami penebalan mitosis berulang-ulang dan membentuk nanti yang namanya spermatogonium. Ini masih 2N juga ya. Spermatogonium kemudian mengalami diferensiasi menjadi spermatosit primer dan ini juga masih sifatnya adalah 2N. Setelah spermatosit primer, maka akan mengalami diferensiasi selanjutnya yaitu menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 1. Di sini membelah menjadi 2 yaitu spermatosit sekunder yang sifatnya adalah sudah mulai haploid ya, karena dia sudah membelah secara meiosis 1. Kemudian dari spermatosit sekunder ini akan melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan spermatid awal sehingga terbentuk 4 sel yang sifatnya adalah haploid. Dari spermatid awal ini maka akan bertransformasi menjadi sebuah gamet yang dinamakannya adalah sel sperma. Seperti ini, sehingga dia sudah mulai mempunyai bentuk yang khas ya. Terdapat di sini ada kepala, kemudian ada lehernya di bagian midpiece-nya, di mana di bagian sini ada mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel ya untuk menggerakkan si ekor sperma ini. Di dalam kepalanya juga ada nukleosom dan di bagian depannya itu adalah akrosom untuk menembus dari ovum. Nah, itu secara singkat. Bedanya dengan oogenesis, ini adalah gametogenesis yang terjadi pada hewan betina. Jadi diawali juga sama dengan adanya epitel germinal gonad betina dan pada ovarium, itu mengalami suatu pembelahan secara mitosis, kemudian berubah menjadi oosit primer. Oosit primer ini kemudian akan berdiferensiasi dan mengalami pembelahan namanya meiosis 1. Sehingga dari pembelahan meiosis 1 ini akan mengalami pengurangan jumlah yang tadinya 2N, ini kan 46 ya, menjadi 23 atau menjadi N. Sehingga dari pembelahan ini akan terjadi perbedaan, yang satu adalah oosit sekunder, yang satu adalah badan polar pertama. Kenapa ini memiliki perbedaan? Perbedaan namanya saja sudah berbeda ya. Karena pada pembelahan meiosis 1 ini terjadi pembelahan namanya sitokinesis, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara sitoplasmanya. Jadi antara sitoplasma sel yang berbeda, yang satunya adalah disebutnya sel besar atau
oosit sekunder, yang satunya adalah sel kecil atau badan polar pertama. Di sel besar atau yang disebutkan dengan oosit sekunder ini kemudian akan mengalami meiosis 2. Sel besar, oosit sekunder maupun badan polar pertama atau sel kecil ini akan sama-sama mengalami meiosis 2. Badan polar pertama ini akan menghasilkan 2 sel yang sama-sama akan berdegenerasi. Berbeda dengan oosit sekunder, ini akan mengalami atau akan menghasilkan 2 sel, yang satunya berkembang, yang satunya menjadi sebuah badan polar juga, karena ini perbedaan dari hasil sitokinesis yang menjadikan perbedaan antara sitoplasmanya. Jadi kalau di ootid yang berkembang ini dia menghasilkan kuning telur yang banyak, sedangkan yang satunya lagi tidak, sehingga menjadikan badan polar kedua. Jadi sama-sama terdegenerasi dan tidak ikut terfertilisasi, sehingga hanya satu ovum atau ootid yang berkembang menjadi ovum. Seperti itu. Dan hasilnya ini nanti akan disiapkan ketika sperma bertemu dengan ovum sehingga menjadikan suatu fertilisasi. Nah, itu penjelasan mengenai gametogenesis untuk hewan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Akan mencatat materi-materi ini di buku catatan kalian sebagai informasi untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.